Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nurul Ma'rifatil Ummah, NIM 1919101501056 dari PWK 19 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Smart City di Kabupaten Gresik. Pengertian Smart City sendiri adalah Smart City merupakan upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Smart City merupakan bagian dari tata kelola perkotaan dalam mewujudkan kota yang berinovasi menggunakan teknologi dan jaringan sebagai alat utama untuk mendorong proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Smart City juga mampu mendorong sebuah pengaturan di sebuah kota menjadi lebih efektif dan efisien, dikarenakan dengan konsep yang terintegrasi langsung. Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2017 sudah meluncurkan gerakan menuju 100 Smart City. Tujuan dari pendekatan Smart City sendiri adalah untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Nah, dalam membangun kota pintar atau Smart City, terdapat 6 pilar yang dikemukakan oleh Kominfo. Yang pertama yaitu Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Branding. Nah, adapun penjelasan dari 6 pilar Smart City yang tadi sudah saya sebutkan, yakni yang pertama ada Smart Governance yang meliputi ekosistem TIK SPBE, standar proses bisnis, data, teknologi dan keamanan informasi, kapasitas SDM yang tidak anti perubahan. Yang kedua ada pilar Smart Environment yang meliputi penata kelolaan lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang terkait, pengembangan potensi bencana menjadi sumber daya produktif seperti banjir menjadi sumber listrik, pengendalian lingkungan melalui pemanfaatan TIK. Kemudian ada pilar Smart Society yang meliputi pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif, dan produktif, masyarakat yang adaptif dengan kecanggihan teknologi terbaru. Kemudian ada Smart Living yang meliputi pengembangan wilayah terpadu antara permukiman, sektor pemerintahan, dunia usaha, dan pendidikan yang terpadu, jaminan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK. Kemudian ada Smart Economy yang meliputi implementasi cashless, interkoneksi sektor ekonomi mikro, medium, dan makro yang aman melalui teknologi tercanggih secara aktual, menjamin kebutuhan masyarakat melalui monitoring kecukupan ekonomi berbasis keluarga. Dan yang terakhir ada Smart Branding yang meliputi pengembangan branding kota yang tertib, teratur, aman, modern, dan canggih, pengembangan pusat-pusat inovasi. Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Gresik biasa juga disebut sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren yang ada di Gresik. Gresik merupakan salah satu penyangga utama kota Surabaya bersama dengan Sidoarjo dan termasuk dalam kawasan Gerbang Kertosusila. Di Kabupaten Gresik juga banyak berdiri pabrik-pabrik besar seperti pabrik semen Gresik, sehingga menjadikan Gresik sebagai kota industri, selain sebutannya sebagai kota santri. Pada tahun 2017, Kabupaten Gresik terpilih dari salah satu di antara 25 kota untuk menjadi pilot project Smart City. Nah, adapun urgensi Smart City sendiri adalah yang pertama era digital. Perkembangan teknologi informasi, penetrasi perangkat digital di Indonesia berkembang pesat sebagaimana tercatat bahwa 88,1 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet atau mencapai 34% dari jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, era baru digital dengan grand skenario berupa tren Internet of Things atau IoT. Perkembangan digital yang mendorong IoT diantaranya adalah data dan informasi yang saling terkoneksi, jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi, teknologi miniatur, big data analisis, dan berkembangnya komputasi awan. Urgensi Smart City yang ketiga adalah Cities in Motion Index yang dirilis oleh
IASA pada tahun 2016 berbasis penilaian terhadap 77 indikator yang mencakup 10 dimensi dalam tata kelola perkotaan meliputi ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kohesi sosial, jangkauan internasional, lingkungan, mobilitas dan transportasi, perencanaan perkotaan, manajemen publik, serta tata kelola pemerintahan. Indeks Indonesia atau Ibu Kota Jakarta di peringkat 170, jauh tertinggal dari Singapura yang berada di peringkat 22, Bangkok di peringkat 84, dan Kuala Lumpur di peringkat 88. Kemudian urgensi yang keempat adalah gerakan menuju 100 Smart City untuk membentuk Smart Nation. Pada tahun 2017, Kabupaten Gresik terpilih dari salah satu di antara 25 kota untuk menjadi pilot Project Smart City. Dan urgensi yang terakhir adalah manfaat utama dari Smart City sendiri adalah untuk mewujudkan ekosistem daerah yang lebih layak tinggal dengan kultur daerah yang kreatif, memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan, serta dengan ciri khas memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian ada konsep pengembangan Smart City di Gresik. Sesuai dengan yang tertera di Master Plan Smart City di Gresik, untuk konsep pengembangannya sendiri adalah yang pertama ada Smart Governance atau e-governance. Yang pertama, pengembangan layanan publik yang terintegrasi dengan memanfaatkan data ketunggalan identitas penduduk berbasis NIK atau nomor induk kependudukan, meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan melalui open and on-time service online dan akuntabel, serta melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Kemudian ada pemerataan akses masyarakat terhadap kebutuhan komunikasi dan internet, pelaksanaan e-government melalui GRMS atau Government Resource Management System, kemudian pengembangan mekanisme pengaduan secara online dan sel-sel aktif, pengembangan informasi kebijakan pemerintah melalui jaringan data dan informasi hukum atau JDIH, pengembangan basis data pembangunan terpadu melalui Gresik Inclusive Decision Support System atau GIDSS. Kemudian pilar selanjutnya yakni Smart Branding. Untuk konsep pengembangannya sendiri adalah pengembangan destinasi wisata didukung kemudahan akses, informasi, konektivitas, akomodasi, kombinasi pembiayaan, dan hospitality masyarakat. Yang kedua, pembangunan platform dan pemasaran ekosistem bisnis daerah secara atraktif, interaktif, dan informatif. Dan yang terakhir, pembangunan dan penataan landmark kota yang merepresentasikan kearifan lokal dan keluhuran budaya Gresik yang agamis. Kemudian ada Smart Economy. Yang pertama adalah peningkatan daya saing industri melalui pembangunan kawasan industri terintegrasi didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah, peningkatan produktivitas pemerintah, pertanian dan perikanan guna mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan pelaku pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM didukung peningkatan akses pembiayaan dan skema perluasan pembiayaan, dan peningkatan kapasitas Digipreneur dengan membangun inkubasi bisnis dan wirausaha digital. Yang keempat, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa dan BUMADes atau Badan Usaha Milik Antar Desa. Kemudian yang keenam, peningkatan livelihood masyarakat secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, pengembangan platform e-commerce yang terintegrasi dengan database, koperasi, dan usaha mikro. Selanjutnya, konsep pengembangan Smart Society di Kabupaten Gresik. Yang pertama, pembangunan wahana interaksi sosial publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan secara inklusif melalui perbaikan manajemen pengelolaan unit pendidikan, perluasan akses informasi terhadap ilmu pengetahuan atau budaya baca, dan peningkatan aksesibilitas terhadap jenjang pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan pelayanan pendidikan dengan menciptakan linkage antara dunia usaha dan pendidikan dasar. Yang keempat, peningkatan responsivitas pelayanan kegawat daruratan melalui pembangunan krisis center didukung pengembangan early warning system. Dan yang terakhir, pelindungan privacy atau kerahasiaan data publik dalam pemanfaatan data kependudukan yaitu untuk pelayanan publik, perbankan, dan dunia usaha dengan pembatasan akses.
Kemudian konsep pengembangan dari smart living. Yang pertama, pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis didukung penyediaan layanan informasi dan pengendalian tata ruang secara digital, peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif secara terintegrasi didukung pengembangan sumber daya kesehatan, pembangunan transportasi massal dan infrastruktur pendukung konektivitas daerah yang ramah terhadap kelompok marginal, dan yang terakhir peningkatan pengelolaan parkir on-street dan off-street yang terintegrasi dengan pengembangan park and ride serta teknologi parkir meter. Konsep pengembangan yang terakhir adalah smart environment. Yang pertama, pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan lingkungan abiotik didukung optimalisasi fungsi laboratorium lingkungan hidup, pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan ramah lingkungan. Yang ketiga, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian polusi udara secara bertahap. Kemudian pengelolaan limbah atau persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, dan recycle. Dan yang terakhir, pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan atau biogas dan energi surya, dan peningkatan livelihood masyarakat dengan pemanfaatan energi alternatif. Nah, dalam pelaksanaan smart city tentunya pasti akan menemukan tantangan untuk pelaksanaannya sendiri. Yang pertama adalah ketersediaan data dan manajemen data informasi, tantangan keamanan pada smart city, kemudian investasi pembangunan pada smart city, infrastruktur dalam mendukung teknologi informasi, adaptasi sosial, dan pengembangan aplikasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.